Lah kalau melihat dari kiat-kiatnya selama ini, dengan data-data yang penuh dengan manipulasi data ya, termasuk dalam satu pernyataannya berkaitan dengan kematian Ustadz Yazid misalnya ya, yang dikatakannya Wahabi meninggalkan 4 perkara gitu. Ternyata ketika dibaca tidak menarik, dan seolah-olah Wahabi itu meninggalkan itu. Misalnya mengenai Rasulullah mensalatkan jenazah misalnya. Padahal ada solat jenazah Rasulullah yang mensalatkan jenazah itu disolatkan dulu baru dikuburkan menurut Idrus Ramli itu. Menurut Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, yang Wahabi tidak. Yang Wahabi ini mayat dikuburkan baru solat katanya. Itu manipulasi data itu. Saya katakan tuh manipulasi data ya. Karena saya berada di tempat waktu itu, menyaksikan sendiri, yaitu bagaimana Kiai Haji Idrus Ramli itu membantah kematiannya Yazid ya. Bahkan menghubung-hubungkan dengan hadis yang tak ada hubungannya gitu. Nanti ada beberapa yang akan saya kritisi juga berkaitan dengan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli di dalam videonya itu tadi itu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tadi tentang kematiannya Ja'far Umar Yazid Jawas. Itu pas saya mengikuti ya. Mulai dari disolatkan sampai di kuburan saya ngikuti itu. Rasanya tidak ada yang dilanggar. Kalau saya perhatikan tidak ada yang dilanggar. Di antaranya misalnya, ini saya sebutkan. Waktu Ustadz Yazid itu disalatkan, malah seluruh jemaah yang beribu-ribu memadati halaman masjid itu, sampai keluar masjid, sampai ke jalan raya. Hingga ada aparat-aparat yang ikut pengajiannya Ustadz Yazid pun turut mengamankan, baik dari kepolisian ataupun dari TNI. Itu turut meramaikan. Dan kemudian dikomando seluruhnya itu. Dikomando agar tidak mengambil fotonya Ustadz Yazid. Wah, ini belum pernah terjadi ini ya. Jadi di situ ketika Ustadz Yazid Ustadz Yazid Jawas ketika meninggal, Abdul Qadir Jawas itu meninggal, memang beliau sendiri sewaktu masih muda, saya tahu beliau kok. Karena saya ikut daurah ya. Tapi beliau itu lebih lunak dari biasanya, dari sebelumnya gitu. Karena beliau tentu saja mengikuti berbagai banyak pandangan ulama-ulama, katakanlah ulama-ulama sunnah versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kan ulama sunnah ini ada dua. Aswaja versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya kira yang layak ngaku aswaja itu memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Karena Islamnya murni itu, bukan Islam buatan, berbeda dengan Indonesia. Karena di Indonesia sendiri aswaja itu dipersepsikan bahwa ciri-ciri aswaja satu misalnya ya. Tahlilan. Jadi ciri-ciri aswaja satu, tahlilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Idrus Ramli itu. Yang menjadi pertanyaannya, dari mana tahlilan itu bisa menjadi ciri-ciri aswaja? Kan permasalahannya itu yang perlu kita angkat. Sejak kapan adat aswaja itu bertahlil? Kalau sesudah orang mati itu. Sesudah kematian ya, dikuburnya itu. Jadi itu yang perlu kita pelajari, kita telusuri. Sejak kapan aswajah itu yang dimaksud adalah ahlus sunnah dahulu kala, ahli sunnah dahulu kala itu kalau kita lihat imam 4 tuh misalnya. Apakah imam 4 ini tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan sangat cerdas, pandai, dan menjadi imamnya umat, dijadikan imam umatnya Kiai Haji Idrus Ramli sendiri itu? Apakah kemudian ketika meninggal misalnya,
mereka mengadakan tahlilan. Keempat imam itu. Mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, mau Imam Ahmad bin Hambal, tambah lagi imam yaitu tadi As-Syaukani atau Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, melakukan seperti itu. Sebut semualah. Atau imam-imam lainnya, Abul Abbas Asy-Syafi'i itu. Atau imam-imam lainnya, Abaqillani, apakah melakukan yang seperti itu? Kalau disebutkan seluruh pengikutnya Imam Syafi'i ketika itu, ada enggak yang melakukan tahlilan sesudah mati selama pertama mungkin yaitu 7 hari, kemudian yang kedua 40 hari ke-40, yang ketiga yaitu hari ke-100, yang keempat haul 1000. Apakah yang begini sudah ada dalilnya dari Imam Syafi'i atau dari murid-muridnya Imam Syafi'i ketika itu? Ada nggak yang mengerjakan begitu? Dengan model tahlilan sebagaimana yang marak menyebar di Indonesia. Coba. Barangkali ada yang punya kitabnya, silahkan saja ya, dicek ucapan saya, apa keliru apa enggak gitu. Siapa sajalah. Mau Sani Oye, mau siapa, ya silahkan monggo itu. Atau teman-temannya Sani Oye yang pendukung-pendukungnya atau pendukungnya Kiai Haji Idrus Ramli, silahkan. Kalau ingin membantah apa yang saya sampaikan itu, silahkan aja. Bantah. Keterangan saya ini bantah itu. Apakah kemudian mereka itu menyelesaikan mayat juga dengan cara-cara seperti itu, bahwa itu ciri aswaja gitu, ciri aswaja ya. Apakah ciri aswaja itu? Dari kitab apa ciri aswaja itu harus tahlilan? Kitab yang mana yang dipakai oleh Kiai Haji Idrus Ramli? Coba kitab yang mana itu? Ya, itu bisa dibantah lah oleh Kiai Haji Idrus Ramli ya. Pak Kiai, bantah ya. Dibantah Pak Kiai. Ditunggu bantahannya. Yang saya tanyakan itu, sejak kapan Aswaja mendeklarasikan bahwa tahlilan itu adalah yaitu ciri-cirinya Aswaja? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya tawassulan. Yang ketiga, talqin. Tadi juga kalau saya lihat, kita hubungkan dengan Kiai Haji Idrus Ramli lah ini. Kalau saya lihat di videonya Kiai Haji Idrus Ramli itu, bahwasanya ketika mayat itu sudah dikuburkan, Rasulullah itu duduk di kuburan tadi itu, kemudian membaca tasbih, takbir, dan tahmid katanya. Cukup lama, kemudian sahabat mengikutinya. Nah, kemudian di situ, menurut Kiai Haji Idrus Ramli sesudah itu, hadisnya ya memang hadisnya ada, tapi pemahamannya yang salah gitu. Lah kemudian takbir, sahabat ikut takbir. Rasulullah tahmid, sahabat ikut tahmid. Itu di kuburan katanya. Saya belum tahu, saya belum mempelajari hadisnya dari sisi sanadnya ya. Belum melakukan membuka kitab itu tadi, Jarh wa Ta'dil, untuk mengetahui hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Saya hanya ingin yaitu menggunakan logika semata dulu. Sebelum saya itu mensyarah dari sisi ilmu hadis yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Jadi kita menggunakan logika. Kalau itu terjadi, mengapa terjadinya cuma 1 kali? Rasulullah melakukan seperti itu. Jadi itu menurut ana itu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur. Ya Rasulullah, mengapa engkau membaca ini ya Rasulullah? Cukup lama. Rasulullah menjawab, ini adalah kuburan orang soleh yang dihimpit di kuburan gitu ya. Jadi dihimpit di kuburan, kemudian dibacakan itu lalu dilepas. Nah, kita bahas masalah himpitan kubur, dhammatil qabri. Nah, dhammatul qabri ini atau himpitan dalam kubur ini, semua manusia itu dihimpit kuburan.
mau bayi, mau Rasulullah, mau siapa, itu dihimpit oleh kuburan itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadis. Termasuk Nabi sendiri, itu dihimpit kuburan. Kalau mau membaca hadisnya ya. Ini tolong Pak Kiai Idrus Ramli ditandai itu. Jadi di sini ada himpitan kubur. Saya punya kitab tentang himpitan dalam kubur. Suara rintihan, suara tangisan. Lah, ini kebetulan saya ini ada. Ntar saya buka ya. Jadi ini berbicara himpitan dalam kubur. Oke Pak Kiai ya. Kebetulan saya ini baca kitab berkaitan dengan Dhammatul Qabri. Namanya itu Dhammatul Qabri, himpitan dalam kubur. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena ini berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi di dalam kubur. Jadi peristiwa yang terjadi di dalam kubur. Oke. Nah, kalau dibaca misalnya beberapa hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah hadisnya itu cukup banyak yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dihimpit dalam kubur. Bayi yang tidak punya dosa pun dihimpit dalam kubur. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi. Cuma saja kalau Rasulullah yang dihimpit kubur itu seperti elusan seorang ibu kepada anaknya. Dalam hadis Nabi digambarkan seperti itu. Pak Kiai Idrus Ramli. Nah, kemudian peristiwa itu terjadi berapa kali? Rasulullah membaca doa begitu. Cuma 1 kali terhadap sahabat tadi. Mungkin karena terlalu keras himpitannya itu. Jadi tidak terjadi terus-menerus. Kalau itu menjadi bahasa amaliyah orang mati sehari-hari yang harus dilakukan di kubur, sudah pasti sahabat akan melakukan setiap hari itu. Akan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya hadis itu hanya hadis ahad. Jadi hadisnya itu ahad. Jadi itu ya, kalau kita cermati dari peristiwa himpitan dalam kubur. Artinya di sini yang dihimpit bukan hanya orang yang berdosa, orang yang beramal soleh, orang yang tidak punya dosa, termasuk orang maksum sekelas Rasulullah juga itu dihimpit dalam kubur. Itu Pak Kiai Idrus Ramli. Silahkan ditengok hadisnya lagi. Jadi kalau memang membaca tasbih Allahu Akbar kemudian membaca subhanallah itu dilakukan oleh Rasulullah terus-menerus, sudah pasti akan banyak hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, yang kalau kita mau baca itu. Jadi dalam hal ini kita tidak menemukan hadisnya bahwa Rasulullah itu membaca terus-menerus atau dikerjakan oleh sahabat Nabi. Nggak pernah itu terjadi lagi gitu. Kejadiannya hanya 1 kali. Jadi itu tidak termasuk sunnah. Ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, apalagi membaca talqin di kuburan. Membaca talqin di kuburan itu memang tidak ada di dalam ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau mempelajarinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Artinya di sini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli itu benar dari sisi hadis, tapi tidak benar dari sisi pemahaman. Kalau melihatnya itu, karena semua orang dihimpit dalam kuburnya, dan itu peristiwa sekali terjadi kepada sahabat. Kemudian masalah talqin misalnya. Jadi masalah talqin ini
kalau kita lihat di sini ada talqin ya, ada talqin. Nah, ini talqin ya. Membahas talqin. Maksud di sini kalau kita lihat istilah talqin, ayat itu sudah pasti kalau berbicara ayat. Yang pertama Al-Quran itu ya, itu bisa ditarik dari sisi zahirnya ayat, juga bisa ditarik dari sisi batinnya ayat gitu. Misalnya berbicara tentang innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak akan bisa membuat orang mati mendengar. Artinya kalimat ini adalah kalimat yang mengandung dua makna. Makna zahir dan makna batin. Makna zahir itu bisa benar-benar orang mati tidak mendengar. Umpamanya itu bahkan ada orang yang mendengar tadi itu ketika mayat meninggal, ketika mayat itu ditinggal ya beberapa langkah, lalu Allah menghidupkan lagi. Nah, di sini bukan ketika orang membaca talqin. Jadi ketika mayat ditinggal beberapa langkah oleh orang yang hidup, itu kemudian dihidupkan lagi, dan kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir. Sedangkan talqin itu dilakukan untuk menolong yang mati tadi itu. Talqin itu dilakukan untuk menolong yang mati. Misalnya, ya Ibnu Fulan, wahai Ibnu Fulan, manakala kamu nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, jawablah sebagaimana yang aku ajarkan kepadamu. Yaitu lakinu itu mengajarkan ya. Yaitu talqin itu pengajaran ya. Mengajarkan itu. Talqin itu mengajarkan. Mengajar orang mati. Orang mati diajarin. Bahkan ada orang mati disuruh sholat. Diadani itu. Suruh sholat. Sudah pakai adan, pakai iqamat lagi itu. Nah, di sini kalau dibaca di surat An-Naml, innaka la tusmi'ul mauta. Lah, ayat ini memang ada hubungannya dengan orang kafir. Tapi ayat ini juga berlaku secara zahiri kepada orang mati. Orang mati itu tidak mendengar. Orang mati itu tidak mendengar. Selama masih belum melangkah ya. Ketika diajarkan talqin, belum masuk itu nyawa itu. Karena belum melangkah pulang mereka itu. Kalau kita menggunakan narasi datangnya malaikat mungkar dan nakir di kuburan itu. Kemudian apa dikata? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan tidaklah engkau bisa membuat mendengar orang yang ada di dalam kubur. Itu ayat Quran ya, Al-Fatir gitu. Jadi talqin yang seperti itu, hadis-hadis talqin yang menyuruh ditalqini itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Bertentangan dengan Allah ya. Jadi itu. Artinya memang kalau kita lihat dari sisi ini, bacaan tadi yang disuruh yang dilakukan oleh Rasulullah ini gitu, itu tidak benar-benar datang dari Rasulullah. Apalagi kalau dikaitkan dengan yaitu tadi al-hadisus sahih. Jadi al-hadisus sahih ma salima lafduhu min rukakatin. Yaitu lafadznya tidak bertentangan, lafadznya tidak janggal gitu. Lafadznya tidak janggal.
Wa salima ma'nahu min mukhalafatil ayah. Maknanya tidak bertentangan dengan ayat. Jadi walaupun ada hadis sahih misalnya yang membenarkan talqin, itu ditolak, nggak bisa dipakai dari sisi hukum. Jadi kalau mau menanggapinya, ya tanggapi sudah, silahkan. Tetapi kalau ditanggapi lagi ya nggak usah marah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.